Yang pastinya dari sini kita tahu yang punya sebelumnya adalah Animal Defender dan juga anak Art, teman-teman. Siapa yang kepikiran sok diganti pakai tabung pipa? Siapa? Kalau bukan Art, apa lagi namanya? Syukuruku, cukuruku, kuik. Selalu nggak jelas. Mari kita ucapkan kata-kata bersama-sama, kata-kata yang selalu menjadi ikon dan viral. Bahkan kita, para tim dari Cing Channel, dikenalnya sebagai balik lagi. Anjay. Mari kita ucapkan bersama-sama, teman-teman. Tarik nafas, buang, tarik lagi, buang. Mari ucapkan, balik lagi di Cing Channel. Kita adalah sekumpulan pemuda yang membuat konten penuh canda tawa. Cing Channel ada untuk semua, melibur kalian bila biar kaca. Cing Channel, media untuk kita semua. Enak tahu. How are you everybody, brother and sister? You good? You fine? Berasa di Las Vegas tuh. Parah, karena gue habis pulang teman-teman ya dari LA. Lenteng Agung. Lenteng Agung, bener banget tuh. Jadi ya begitulah teman-teman. Semoga teman-teman selalu sukses ya di awal tahunnya nih, menyambut 2025. Semoga plan-plan di 2024 itu yang belum terwujud di tahun ini, dan ditambah lagi, dinaikkan lagi derajatnya, dinaikkan lagi rezekinya, dan ya udahlah pokoknya yang terbaik lah. Anjay. Gue bocah Korea coy. Oh, oke. Tadi lu Amerika. Blaster gue, blaster. Nah, jadi teman-teman nih, temen gue, orang tuh awal tahun dia itu nahan-nahan gitu duit. Dia nggak jor-joran coy. Dia langsung ngangkat Vespa. Cakep. Ya, gimana ya bilangnya? Ntar kita lihat aja yuk. Nah, ini Vespa ini digadang-gadang tuh dia belinya murah. Untuk harga saat ini Vespa itu segitu standarnya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang murah. Nah, ini harga Vespa-nya 8 juta. Seperti apa sih teman-teman Vespa harga 8 juta? Apakah dia pinter milih? Apakah dia nggak bisa milih? Payah dong kayak. Nah, Vespa-nya seperti ini teman-teman. Langsung aja teman-teman, kita bakal lihat nih, apa sih yang didapat dari Vespa 8 juta itu teman-teman. Vespa 8 juta. Modif gue lebih, bos. Nah, nih teman-teman ya. Yang gue suka sih dari Vespa ini, nggak ada ya. Setelah gue lihat kayaknya nggak ada nih. Gue suka, yang gue suka ini adalah speedonya jernih, masih jernih, kacanya baru diganti nih. Cuman nggak tahu ya nyala apa enggaknya, karena pemiliknya juga nggak ngurusin banget kayaknya. Ada speedo nyala, ini enggak. Nah, ini dulu gue coba teman-teman. Untuk mesin sih ya udahlah ya, harga segitu ya mesin segitu aja standar. Karena gue biasa pakai Vespa yang tercepat. Dan yang sering banget di FYP orang tuh yang prima donna, Kolorasin itu. Slow. Nah, nih teman-teman nih. Overall ini baru ya. Ternyata dengan Vespa 8 juta lu dapat spion baru. Terus sama ini switch-switchnya baru juga nih. Ini baru nih, kelihatan banget barunya. Jadi tuh kalau lu 8 juta itu minimal banget spion baru sama switch gini, sakal-sakal itu baru. Minimal banget teman-teman nih. Sama ini nih, ya ini baru juga nih kayaknya nih. Ini baru setahunan lah feeling gue ya. Nah, terus catnya itu menurut gue terlalu seni ya. Mungkin feeling gue itu dari anak-anak IKJ, anak-anak kesenian yang emang pecinta art banget. Karena catnya itu bertekstur tuh, tekstur. Dan menurut gue sangat kayak, anjir keren banget. Kayak seniman-seniman Vespa itu bahkan tuh terinspirasi sama dia coy. Ini kita lihat catnya, sangat ada teksturnya teman-teman ya. Nah, ini sangat bertekstur sekali. Dan mengingat teman-teman, ini gue ingat banget nama catnya itu
Pokoknya nama-nama sastra-sastra gitu kayak ada Tejo-Tejonya gitu, cuman gue lupa namanya siapa. Dan dia itu sangat Indonesia banget ya, jadi dia tuh kepulauan gitu, dia NKRI, makanya dia buat seperti ini. Karena dia ada unsur NKRI-nya teman-teman, dan dia sangat art. Dan di balik itu, ini semua ada seninya teman-teman. Jadi di balik dengan art-artnya itu, nah dia bilang, kita tuh emang kita bersatu, tapi kita akan ada kehancuran teman-teman. Nah, karena gue udah cukup kenal ya sama chat yang ngecat nih Vespa, pokoknya sangat seniman banget. Pokoknya kalau 8 juta teman-teman dapat art-art seperti ini nih, yang sangat valuable ya. Bahkan gue yakin teman-teman itu nggak pengen kan kayak gini. Seperti biasa ya teman-teman ya, 8 juta otomatis ginanya buram teman-teman ya. Nah ini gampang sih, ini murah kayaknya di marketplace tuh kayak cuman 30.000, 40.000 lah dapat seset kayaknya deh, setahu gue ya. Cuman gue nggak tahu banget, kalau salah teman-teman tolong dimaafkan karena ini Vespa hanya 8.000. Tapi ternyata dulu tuh 8.000 dulu ya teman-teman ya, kita karena gue udah nggak pernah ngambil Vespa lagi teman-teman. Nah dulu tuh 8.000 tuh udah cakep banget pas zaman gue ngangkat Vespa ya kan. Vespa gue sprint cuma ngangkat 4.500.000. Ini sekarang 2 kali lipatnya, tapi yang gue lihat prima dona. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini sangat masih Orion teman-teman, ini masih Orion. Ininya ini FEMSA, enggak sih, enggak Orion kayaknya. Harusnya Orion bukan FEMSA. Apa sih nama Orionnya? Lupa gua. Pokoknya ini bukan Orion deh, setahu gue teman-teman. Kalau salah tolong teman-teman ralat dan benarkan. Apakah gue salah? Apakah gue benar? Ataukah emang ini dari seniman itu ya? Seniman tadi yang nge-chat. Nah, otomatis nah ini hidung. Nah, gue tuh sebenarnya nggak tahu teman-teman perbedaan hidung PS sama PX itu apa sih? Karena gue ngeliat PX, PS, Strada itu kayak gini-gini juga nih. Perbedaannya apa sih teman-teman yang signifikan ya? Karena gue belum ngeliat manual booknya ya. Karena kayak temen gue nggak ada yang origingan gitu, origila gitu. Belum ada ya teman-teman, karena kan kita belum umurnya ya. Biasanya kan yang origila, origingan itu kan yang udah bapak-bapak, yang udah finansial oke, yang udah inilah. Kalau kita kan finansial kita belum oke teman-teman deh. Ego kita masih banyak banget tuh yang harus dikasih makan. Nah jadi biasanya Vespa kita tuh lebih utamakan mesin, kaki-kaki aja bahkan lu nggak mikirin. Rem aja bahkan lu nggak mikirin, yang penting mesin kenceng aja. Nah gitu teman-teman. Jadi untuk original origila itu mungkin kita belum di level itu ya, karena finansial kita belum seoke bapak-bapak yang antusias banget di bidang itu. Lanjut, nah ini jenggernya emang jengger PX. PX PS nih sama nih, setahu gue kayak gini. Atau PX kayaknya lebih lebar lagi deh. Spakbor juga sama ya, PX. Nah terus ya ada artnya lagi teman-teman. Balik lagi ya, ini karena seniman banget orangnya. Nah dengan 8 juta teman-teman tuh dapat shockbreaker yang pernya itu yang seperti ini, ada artnya, ada seninya. Jadi kelihatannya kayak usang gitu. Padahal ini cat teman-teman. Ini bukan asli karat, ini cat. Cuman dia emang sengaja biar kayak ini. Gue bahkan bilang kan sama Bet, kok sok lu begitu sih? Ini arching, lu nggak tahu apa-apa, lu bukan anak seni. Gue digituin teman-teman. Coba bayangin betapa dihinanya gue. Betapa hinanya gue dibilang. Hina ini. Gak ada art. Dan ini sok ya. Oh, kalau punya gue patah kemarin tuh. Nah kalau dia pakai paralon teman-teman. Ini paralon anjir. Ini paralon. Serius ini paralon. Nah balik lagi teman-teman ya. Art itu nggak memandang lu dari bahan apa, yang penting ini karya gue, mana karya lo. Itu dia seperti itu teman-teman. Bahkan nih gue takutnya nih Vespa, kalau ada di pameran Vespa ini menang. Itu yang sangat gue takutkan anjir. Ini menang repot nih. Ini udah keren banget ya Vespa. Balik lagi, setelah tadi kepulauan, setelah dia bilang ada kehancuran, tapi bisa jadi ada keretakan sebelum kehancuran itu terjadi. Nah, di sini keretakannya bermula. Nah, ini keretakannya ya. Jadi emang di sini tuh kita diajarkan untuk ya lu bisa bersatu, tapi lu akan ada keretakan dan kehancuran, coy. Keren. Nah, lanjut ke deck. Nah, 8 juta nih yang gue suka, decknya masih bagus teman-teman ya. Masih rapi tuh, nggak ngelopas, cuman emang ya karena kayaknya sering didudukin pas lagi standarin, cuman emang agak melengkung, cuman harusnya diketok-ketok dikit bisa ya teman-teman. Ini susah nih, gua nggak ada kuku.
Harusnya sih bisa kalau diketok-ketok dikit aja nanti, jadi nggak harus ngelas deck, cuma dirapin aja, di tak tok tak tok tak tok. Dah, terus untuk bagian jok. Nah, kita di sini kita bisa memahami kalau yang punya sebelumnya itu adalah animal defender, teman-teman. Karena dia sepertinya sangat menyayangi binatang, teman-teman ya. Kayak ya udah nggak apa-apa jok gue lu hancurin, yang penting lu tidurnya dengan nyaman. Dia sangat animal defender banget nih. Terlihat ada karya-karya dari cat lover ya. Karena setahu gue anjing nggak duduk sini nih. Nah ini ada cat lover dan dia pasti orangnya udah seniman, terus dia pasti juga animal defender, dia penyayang binatang, bahkan ada gerakannya tuh pembela kucing Indonesia PKI. Nah lanjut ke stop lamp. Ya stop lampnya itu emang ini bukan buram teman-teman, emang pilihan warnanya di Vespa ini tuh ada pink, merah muda, sama merah pekat. Nah ini tuh dia memilih yang merah muda, jadi ini bukan pudar ya teman-teman ya, ini emang merah muda. Dan ini ada bulutan-bulutan, ini bukan jamur teman-teman. Ini bukan jamur, balik lagi ini adalah art. Dia itu emang pecinta kepulauan-kepulauan gitu. Jadi setiap sudutnya ada art gitu, ada nilainya. Ini bahkan nih kalau sastrawan bintang-bintang astronomi gitu, kan dia bisa tuh ngeliat bintang tiba-tiba gambar panah, gambar cewek kembar, Gemini, gambar Sagittarius. Nah, kalau ini tuh sebenarnya melambangkan itu, kalau gue lihat Gemini. Jadi nih stop lamp ini mereknya Gemini nih. Mantap. Lanjut kita ke bagian tepung kiri. Ya, selain tadi kita ada lihat dia pemilik animal defender, ternyata dia ini juga orang yang ya udah nggak apa-apa, baritin aja, gue nggak akan marah kok. Nah, terlihat sekali ya di sini ada baretan-baretan berkas motor. Nih motor Scoopy, ini Vino, nih X-Max, nih Mio Tailuk. Pokoknya sangat banyak teman-teman ya. Ini pasti orang pemilik yang dulunya itu sangat baik banget dan pas banget nih sama kepribadian Ebet gitu, yang Ebet baik juga gitu kan, sangat ramah ya, humble, chill, and free chilled. Dia pengen jadi warga Jepang teman-teman nih, ngapain punya anak. Nah untuk knalpotnya ini harusnya sih kalau gue ngeliat dari lasan atasnya nih ori, cuman di sini di bawahnya dibobok nih, karena lasan atasnya itu rapi ya kayak Orion, cuman kita lihat itu Orion atau enggak, karena kodenya di sini nggak ada nih. Biasanya kalau Orion teman-teman di sini ada kodenya apa, DGM. Terus emang ini kesesuaian PSTP teman-teman ya, masih pakai ring 8, tromolnya masih tromol sebutannya apa ya, tromol ring 8 blimbing ya, dia hampir sama kayak model PTS kayak gitu-gitu tuh, corak-corak. Nah ini dibobok nih, dipanjangin teman-teman, karena dia menunjukkan alat vital yang punya itu juga panjang seperti ini teman-teman ya. Coba kita lihat mesinnya yuk. Nah, perbedaan PS dengan PS Strada Aom atau dengan eksklusif atau dengan PX itu tadi kuncian sini teman-teman nih. Nih. Nah, PS TV itu masih kancing kayak gini teman-teman, sama kayak Super, Sprint, VBB sama kayak gini nih. Nah, kalau eksklusif Excel kan PX juga ada kunciannya yang udah di atas. Kunciannya di balik jok. Nah, ini kita buka ya teman-teman ya. Oke, perannya masih bagus teman-teman. Nah kita buka. Nah, oke teman-teman, di sini masih ada kabel-kabelnya. Dan ini sennya katanya nyala. Katanya. Kita nggak tahu faktanya seperti apa. Kita taruh begini aja teman-teman nih. Karena takutnya kalau gua taruh begini jatuh nanti artnya jadi hilang. Jadi nggak seni. Nah, dengan 8 juta teman-teman bisa ngeliat nih. Kondisinya pasti koilnya itu harus pakai KTC ya teman-teman. Kalau 8 juta lu beli cangklong busnya bukan KTC, lu rugi. Lu rugi, lu harus KTC bro. Karena KTC itu adalah kita tim Cinx. Kita tim Cinx. Ada lagi tuh. Nah lanjut teman-teman, ini untuk karbunya masih Orion. Enggak, di upgrade harusnya 2015, cuman pas dibongkar ini ternyata 2020 udah gantian.
Dan gantiannya semoga ori. Gue nggak tahu ya, karena gue belum lihat, baru dengar cerita Ebet aja. Karena belum gue bongkar, gue nggak tega gitu. Rasa hati kayak. Nah, di sini dia masih baut-bautannya masih ori nih, lumayan nih. 8 juta bautannya ori-ori. Jalannya masih ori nih, covernya, nih ada kodenya. Nah, sebenarnya teman-teman, kode ini nih, setahu gue ya, kode ini sama kode bak, sama kode nanti di blok semuanya, di rengkes segala macam itu semuanya nyambung teman-teman, sama satu huruf lah, satu angka lah gitu. Nah, lanjut di sini dia punya sistem baru teman-teman, pendinginan. Jadi ketika motor lain upgrade pakai air cooler, liquid cooler, radiator, dia itu pakai ini teman-teman ya. Nah, jadi ada pendinginan ekstra teman-teman ya. Teman-teman jangan ketawa, ini ada fungsinya. Ini ada fungsinya teman-teman. Teman-teman jadi jangan ketawa, ini pasti ada fungsinya. Gue belum tahu fungsinya apa, tapi pasti ada fungsinya. Karena nggak mungkin nih bolongnya presisi. Pasti ada fungsinya nih. Entah emang misalnya motornya kepanasan overheat, jadinya mungkin ditipnya dari sini kayak jadi kalau nge-gym tuh nggak perlu panik karena sini udah disediain lubang, jadinya ketika nyala lagi teman-teman. Ini motor masih patina, emang bawaannya PS itu masih patina. Nah, patinanya di sini nih, patinanya di sini. Nah, mungkin nanti kita bakal tutorial cara setting platina kali ya, mumpung platinanya ada. Jadi kita setting, karena katanya ini mau di-upgrade menjadi CDI. Karena untuk zaman sekarang emang platina ini sedikit peminat teman-teman, karena settingannya itu bakal berubah-berubah. Dengan zaman yang berubah, semua serba cepat. Nah, kita dituntut untuk cepat. Nah, solusi terbaik adalah CDI. Nggak mungkin kalau lagi berangkat kerja, platina lu geser, ketok-ketok dulu, ntar lu terlambat, cuman gara-gara platina, lu dipecat. Mendingan ganti CDI. Nah, ganti CDI pakai apa? Spoolnya pertama pakai Ching spool. CDI-nya terserah lu. Karena dari dasarnya aja udah pasti kuat. Anjir. Nah, ini kondensor teman-teman nih. Biasanya, ini juga info sedikit. Kalau platinanya itu udah lemah, batunya, kondensornya itu satu, apinya masih kecil. Nah, itu bisa di-upgrade lagi, kondensornya jadi 2 biji. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi di dalam udah ada kondensor, di luarnya juga ada kondensor. Bahkan beberapa Vespa yang gue temuin masih platina, kondensornya itu dipasang sampai 3 sampai 85. Jadi kondensor semua. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ini sebenarnya masih menganut kayak Vespa pada umumnya teman-teman nih. Kabelnya masih 2 nih, sama kayak Super. Ini kabelnya cuma 2 nih, masa sama arus masuk nih listrik. Nah, ini sebenarnya kontak nih, berarti lu dibohongin Bet. Ini kontaknya aja cabut anjing. Berarti kontak gak aktif tuh, kontak gak aktif, ini cabut. Ini kontak nih hijau. Itu kontak teman-teman. Itu dia tadinya nempel sama di dalam tuh yang hijau di luar. Cuman karena inian apa kemarin dibenerin. Jadi matiin. Ya benar, ini nyambung kontak. Ya. Karena kalau ini mati, arus listriknya mati. Ini kan nyambung ke kondensor sama koil nih. Iya benar. Nah gitu. Jadi teman-teman kalau untuk nyolong Vespa itu cabut aja nih kabel warna hijaunya, matiin. Itu kontak, itu pasti kontak. Cuman jangan nyolong teman-teman. Dan juga teman-teman kurangin lah beli Vespa bodong biar kita nggak beli-beli begitu, kasihan orang yang kehilangan Vespa teman-teman. Alasannya banyak banget. Rumahnya kebakaran lah, kebanjiran lah, lupa naro lah. Mas STNK lupa naro? Emang ada logikanya? STNK BPKB lupa naro, hilang dua-duanya. Jangan teman-teman, bohong itu. Kecuali emang lu kenal ya, emang bener tuh rumahnya kebakaran, emang bener tuh rumahnya kebanjiran, emang kena musibah. Kecuali lu kenal, oke. Kalau yang lain mah bullshit, gua nggak percaya anjir. Nah, untuk soknya teman-teman, kita lihat ya. Ini sebenarnya bukan becek karena bensin atau kenapa, ini emang pernisnya itu basah banget teman-teman. Ini sangat basah teman-teman, jadi emang dia nggak apa-apa cat dasarnya itu apa namanya ngedove gini, nggak glossy, tapi soknya harus glossy teman-teman, karena dia itu yang punya sebelumnya itu menganut don't judge by cover. Luaran gue oke buluk, tapi sok gue coy mencilak. Jadi teman-teman jangan dihina ya. Ini emang pernisnya yang basah, bukan bensin, bukan oli. Ini emang pernisnya aja yang basah. Basah banget. Ini kalau nggak salah merek pernisnya itu AHY. Mungkin itu aja kali ya, bisa kita roasting kali ini, dan nanti
Ebet kedepannya akan terus upgrade teman-teman, karena dia sekarang udah mulai nggak mau kalah sama gue, karena dia selalu iri ngeliat Vespa gue teman-teman ya. Bahkan dia update status kayak, ih si L Vespa udah jadi, kayak gitu-gitu teman-teman. Sampai mulutnya gitu juga, ih si L. Dia akhirnya dia nunjukin nih, ntar lihat Vespa gue jadi ganteng. Tapi kata dia ntar itu nggak tahu, ntar nggak tahu kapan. Nah teman-teman, kita bakal cek mesinnya kali ya. Karena teman-teman nih rokok tadi sampai gue pegangin dulu nih, karena saking serunya nih ngebahas motor. Teman-teman, oke nih kita bakal ngecek. Vespa yang baik adalah Vespa yang sekali sela nyala. Nah, karena ini karbu duduk, kita masih toleran. Kita geser dulu kali kanan dikit ya. Nah, biasanya tuh kalau gue ngitung banjir atau enggaknya, geser kan kalau kelamaan banjir. Nah, kalau gue biasanya ngitungnya 3 detik. Kerannya. Oh, kerannya. Keran dulu kita buka teman-teman. Motor art gini ada kerannya juga ternyata. Ya ada plusnya lah. Pokoknya yang baru ini sama ini ya teman-teman. 3 detik ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Nah habis 3 karbonya buka. Nah gini biar bensin yang di skep turun. Habis itu baru kita sela. Kalau ini nggak nyala, berarti ini mungkin gua kurang baca doa atau kurang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, itu gua kepleset. Kok nggak nyala? Coba sekali lagi tuh teman-teman, 3 detik lagi ya. Mungkin 6 detik lagi tuh kan gue motor ini. 1, 2, 3. Nah, harusnya nyala nih. Nah, khusus motor ini hitungannya 6 detik teman-teman ya. Nyala. Coba kita dengerin dulu rintian mesinnya. Oke, ada getar-getar. Ini wajar lah, motor gue juga getar soalnya. Oke. Jadi dengan mendengar aja teman-teman, gue tahu nih mesin permasalahannya di mana. Ini settingannya keiritan. Sebenarnya mungkin iritnya itu bukan di spoiler bensin, tapi di spoiler udara. Karena pas digas dia masih nyangkut, masih deng baru gitu. Ada persekian detik, kemungkinan lubang spoiler udaranya itu harus dirojok dikit, sama setelan anginnya harus diubah dikit. Mungkin nanti ya ini ke spesialis saja, karena kalau gue yang nanganin takutnya malah makin memperparah keadaan, karena rumah owner ini cukup jauh teman-teman, di Bojong. Kan gue mempersulit hidup gue ya, gue benerin nih, ntar nelpon gue nih, cing mati, kan gue jadi jemput, mendingan ya udahlah, nanti akhirnya ke spesialisnya aja. Karena kalau gue yang nyeting penuh kesabaran teman-teman, bisa 2-3 jam baru ketemu enaknya. Karena gue bukan ahlinya teman-teman ya, banyak bengkel lagi yang jauh lebih ahlinya. Dah, mungkin itu aja konten kita kali ini dengan Vespa 8 juta. Ini teman-teman yang sangat mewah, disajikan dengan fitur-fitur menarik. Yang pastinya dari sini kita tahu yang punya sebelumnya adalah Animal Defender dan juga anak art teman-teman. Siapa yang kepikiran sok diganti pakai tabung pipa? Kalau bukan art apa lagi namanya? Apa lagi namanya teman-teman? Oh jadi gini ya rasanya Vespa di roasting ya? Iya gitu. Siapa yang kepikiran? Mau marah tapi udah pasrah. Oke teman-teman, nah untuk teman-teman yang lainnya jangan berkecil hati kalau emang punya Vespa yang seperti ini. Maksudnya maksud kita bukan untuk menghina, tapi untuk teman-teman kayak nggak apa-apa kok Vespa kayak gini, masih ditemenin. Sebenarnya gue nggak mau nemenin beta, nggak bercanda. Jadi Vespa kayak gini juga masih layak, masih dapat panggung, lu masih bisa NR, lu masih bisa apa, nggak apa-apa teman-teman, bergaya lah sesuai dengan isi kantong lu aja. Kalau emang budget lu masih ada segitu, ya udah beli aja dulu segitu. Nanti pelan-pelan nyicil buat beli apa, pelan-pelan aja teman-teman. Karena kalau semuanya diabrek-abrekin, pusing pala lu. Duit lu mungkin kalau banyak oke ya, nggak pusing. Tapi kalau duit pas-pasan, lu punya tanggung jawab lain, masa lu ngasih makan ego lu doang, tanggung jawab lu kemana? Nah gitu teman-teman. Mungkin gitu aja konten kita kali ini. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa di komen, karena gue bakal ingetin teman-teman kalau adminnya Santa Pabit.
Dia sangat ramah, tidak lingkungan. Wah, dia sangat tidak ramah lingkungan ya. Dia ramah tapi tidak sama lingkungan. Oh, dia ramahnya nggak sama lingkungan. Iya. Oh, pantes. Ada oli dilempar ke tanaman. Emang Stres kayaknya dia. stres dia. Gagal caleg mulu emang dia. Dan kalau teman-teman lagi gabut scroll TikTok atau scroll Instagram, teman-teman boleh follow Instagram kita di Cings_channel. Di situ ada konten-konten menarik yang nggak ada di YouTube pasti ya teman-teman. Karena itu platform kita ada Instagram dan TikTok. Ya Oman. Terus teman-teman jangan lupa nih kalau pengen upgrade pengapiannya itu teman-teman bisa pakai Cingspool, dan kalau misalnya teman-teman pengen mencilakin motornya dengan motor yang kusam seperti ini nanti bisa jadi mencilak dengan pakai apa, Bet? Science expert. Nah, pakai Science Expert. Nah, belinya di mana? Ada di toko oren namanya Cing Store. Anjay, doain teman-teman semoga baju kita rilis di akhir bulan ini. Semoga ya, karena gue tanya mulu sama abang-abangnya, kata abang-abangnya lagi di bordir. Kemungkinan Januari kita fitment, baru kita cukul baju. Anjay, baju Cings Channel. Yang pasti dengan baju itu lu makin pede walaupun Vespa lu kayak gini. Oke deh teman, sampai jumpa di konten selanjutnya. Gua El cabut. Gua kameramen magang cabut. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye-bye. Deket-deket. Nah, 2000 dah. 2000 mau nggak? Hah? 2000 lepas nih. Palanya ya dah. Ajik. Free lu pakai polopek gua nih. Kita adalah sekumpulan pemuda yang membuat konten penuh canda tawa. Cings Channel ada untuk semua, menghibur kalian bila dengar kaca. Cings Channel, media untuk kita semua. Enak tahu.